Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah. Aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar, Tanggun tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam, lanjut Lu Junhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qingo menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku. Kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. Kalian sekarang suami istri. Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingo perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingo tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. Kau Qingyao ragu. Siapa namamu? Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. Sin Changyun. Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini. Lanjutnya. Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Qingo terdiam. Kenapa kau tidak marah? Tanya. Karena ini bukan pertemuan kebetulan.
jawab Shen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Qingga berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya, kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam, agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya, pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh, berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Shen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas. Cangkir tehnya beruap hangat dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tanggun tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh, namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. "Kalian sekarang suami istri." Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Shen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Singa berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya. Kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Shen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas. Cangkir tehnya beruap hangat dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tenggen tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. "Ayah telah memutuskan," tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. "Kalau begitu," Qingyao patuh, namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. "Kalian sekarang suami istri." Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Shen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Singa berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya. Kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh, berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Shen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas. Cangkir tehnya beruap hangat dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tanggun tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. "Ayah telah memutuskan," tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. "Kalau begitu," Qingyao patuh, namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. "Kalian sekarang suami istri." Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Shen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Qingge berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya. Kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam, agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh, berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Shen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas. Cangkir tehnya beruap hangat dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tanggun tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. "Kalian sekarang suami istri." Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Sen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Qingga berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya. Kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Sen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas, cangkir tehnya beruap hangat, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tenggen tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. "Ayah telah memutuskan," tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. "Kalau begitu," Qingyao patuh, namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. "Kalian sekarang suami istri." Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Shen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Singa berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya. Kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh, berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Shen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas. Cangkir tehnya beruap hangat dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tanggun tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. "Kalian sekarang suami istri." Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Sen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Cinga berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya. Kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam, agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh, berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Sen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas. Cangkir tehnya beruap hangat dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tanggun tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. Kalian sekarang suami istri. Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Shen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Qingga berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya. Kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh, berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Shen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas. Cangkir tehnya beruap hangat dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tenggen tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh, namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. "Kalian sekarang suami istri." Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Sen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Singa berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya. Kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh, berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Sen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas. Cangkir tehnya beruap hangat dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tenggen tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. "Ayah telah memutuskan," tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. "Kalau begitu," Qingyao patuh, namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. "Kalian sekarang suami istri." Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Shen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Qingga berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya. Kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam, agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh, berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Shen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas, cangkir tehnya beruap hangat, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.
Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat, seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. "Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku." Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. "Lu Qingyao, putri sah klan." Lu perlahan mengangkat kepalanya. "Ayah ingin menjadikanku selir ketiga Marquis Wei," ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. "Aku tidak bersedia." "Kurang ajar." Tanggun tua menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. "Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku." Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Junhong memerah. Matanya menyipit dingin. "Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu." Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. "Pengemis," satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. "Besok malam," lanjut Lu Junhong dingin, "kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah." Qingyao menatap ayahnya lama. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya, kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur lama. Malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu. Hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qingyao duduk di atas bangku kayu, kerudung merah menutupi wajahnya. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana. Jelas, bukan pakaian seorang putri bangsawan. Di hadapannya berdiri pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu tinggi, bertubuh ramping, mengenakan jubah lusuh berwarna coklat abu-abu. Rambutnya panjang terikat seadanya. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan lilin seorang pengemis. Begitulah. Namun, sejak pertama kali melangkah ke kuil ini, jantung Qingyao berdetak aneh. Udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Upacara sudah selesai. Ucap seorang tua yang bertindak sebagai saksi seadanya. "Kalian sekarang suami istri." Tak ada sorak, tak ada ucapan selamat. Ketika orang tua itu pergi, keheningan menelan kuil tanah. Qingyao perlahan mengangkat kerudungnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, napas Qingyao tertahan. Wajah pria itu terlalu sempurna untuk seorang pengemis. Kulitnya bersih, alisnya tegas, matanya dalam dan tenang seperti langit malam. Meski pakaiannya kumpang-kamping, ia berdiri dengan postur anggun, seolah terbiasa memerintah, bukan mengemis. "Kau Qingyao ragu. Siapa namamu?" Pria itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Sin Changyun." Nama itu membuat dada Qingyao bergetar tanpa alasan. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," lanjutnya. "Tenang, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Qingyao terdiam. "Kenapa kau tidak marah?" tanya. "Karena ini bukan pertemuan kebetulan."
jawab Sen Changyun pelan. Sebelum Kingo sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Retakan di dinding memancarkan cahaya keemasan. Lilin-lilin kecil menyala terang, api mereka menjulang tanpa angin. Singa berdiri terpaku. Apa yang terjadi? Shen Changyun mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap kuil, tanah yang bobrok itu berubah. Dinding retak berubah menjadi pilar giok putih. Atap bocor menjelma menjadi lengkungan emas, berhiaskan awan. Tanah kotor di lantai berubah menjadi batu roh yang berkilau. Aroma bunga surgawi memenuhi udara. Qingyao terhuyung, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Shen Changyun menatapnya, kini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda dalam agung dan kuno. Selamat datang kembali, ucapnya, pelan. Permaisuri langit, ingatan yang bukan miliknya meledak di benaknya. Langit kemasan, tahta, awan, perang para dewa, dan seorang kaisar berdiri sendirian di atas surga yang runtuh. Qingyao terjatuh, berlutut. Air mata mengalir tanpa ia pahami. Aku siapa? Sen Changyun berlutut di hadapannya, menyentuhkan keningnya ke lantai. Hambamu, Kaisar Langit Shen Hao, akhirnya menemukanmu. Di luar kuil awan, berputar cahaya menembus langit malam. Tak seorang pun di kota Yunju tahu. Malam itu Kaisar Langit telah kembali ke dunia fana dan dunia yang lebih indah dari surga. Baru saja dimulai pagi itu, kota Yunzu terbangun dengan firasat yang aneh. Langit cerah, namun angin berembus membawa tekanan tak kasat mata membuat burang-burang enggan terbang dan para pedagang menoleh ke langit berkali-kali tanpa alasan jelas di kediaman Klanu. Suasana justru ramai. Putri itu akhirnya dibuang juga, menikah dengan pengemis sungguh memalukan. Ketua klan benar-benar tegas. Demi masa depan keluarga, bisik-bisik para pelayan memenuhi halaman dalam. Mereka tertawa kecil, seolah pernikahan Lu Xinggo semalam hanyalah bahan lelucon yang pantas dirayakan. Di aula utama Lu Jianhong duduk di kursi kepalanya dengan wajah puas. Cangkir tehnya beruap hangat dan senyum tipis terukir di bibirnya. Mulai hari ini, katanya, pada para tetua klan, nama Lu Qingyao tak lagi ada hubungannya dengan klan Lu. Seorang tetua mengangguk setuju. Keputusan ketua klan bijaksana. Dengan menyingkirkan anak keras kepala itu, hubungan kita dengan Marquis Wei bisa diperbaiki. Lu Jianhong mendengus. Jika dia tidak mau menjadi batu pijakan bagi keluarga, maka lebih baik dia menjadi debu. Kata-kata itu baru saja selesai terucap. Bom, langit di atas kediaman klan Lu tiba-tiba bergemuruh. Semua orang terlonjak berdiri. Apa itu petir? Padahal matahari bersinar terang. Tak ada awan badai sedikit pun. Belum sempat mereka bereaksi. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti gunung runtuh. Pilar-pilar aula berderak, genting berjatuhan, dan para pelayan berteriak panik. Lu Jianhong terhuyung, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi saat itu? Awan kemasan berputar di langit, membentuk pusaran raksasa tepat di atas kediaman klan Lu. Cahaya turun bagai tangga surgawi, dan di tengah cahaya itu, dua sosok perlahan melangkah turun.